Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Vicky Fendi SA MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi kelas D dan kepada seluruh teman-teman yang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 6 akan mepresentasikan bab 12 tentang sistem akuntansi biaya. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Randy Arif Dwi Laksono dengan NPM 24013010296. Perkenalkan, nama saya Hilwa Aufa Izati Darsono dengan NPM 24013010298. Kenalkan, nama saya Brandyuta Firmansyah dengan NPM akhir 308. Perkenalkan, nama saya Ade Zakaria Zulkarnain dengan NPM 24013010187. Perkenalkan, nama saya Maulana Firki Farezi dengan NPM 24013010201. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengawasan produksi. Jadi sistem pengawasan produksi adalah serangkaian proses dan prosedur yang diterapkan perusahaan untuk memantau, mengendalikan, dan memastikan seluruh aktivitas produksi berjalan sesuai dengan standar, prosedur, dan target yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah menjamin efektivitas, efisiensi, serta kualitas hasil produksi agar sesuai dengan harapan perusahaan dan konsumen. Nah, pengawasan produksi mencakup pemantauan dari tahap pengolahan bahan baku hingga produk jadi, termasuk pengujian kualitas, pengecekan produk, serta pengendalian penggunaan bahan baku dan faktor produksi yang lainnya. Lalu untuk tujuan dan manfaat pengawasan produksi sendiri, saya mencantumkan 3. Yang pertama yaitu memastikan proses produksi berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, menjaga kualitas produk agar memenuhi spesifikasi dan harapan pelanggan. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi, serta menekan biaya produksi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen apa saja yang digunakan. Yang pertama ada surat order produksi. Nah, dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, lalu fasilitas produksi, dan jangka waktu. Nah, yang kedua ada daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk. Selanjutnya yang ketiga ada daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dari fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk. Nah, yang selanjutnya ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Nah, lalu yang selanjutnya ada bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Pengembalian bahan ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi. Nah, yang selanjutnya ada kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk. Nah, yang terakhir ada laporan produksi selesai. Laporan produksi selesai dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, dan fungsi akuntansi persediaan dan fungsi akuntansi biaya. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan pada materi bab 12. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi terkait dalam sistem akuntansi biaya, yaitu ada 5. Yang pertama fungsi penjualan, yang kedua ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang ketiga ada fungsi produksi, yang keempat ada fungsi gudang, dan yang kelima ada fungsi akuntansi biaya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi penjualan. Fungsi penjualan yaitu bertanggung jawab untuk mencapai target pendapatan melalui pemasaran dan transaksi produk atau jasa. Ini menjadi ujung tombak dalam menghasilkan arus kas dan memastikan keberlanjutan bisnis. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi berperan dalam merancang jadwal produksi, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan proses produksi berjalan efisien sesuai permintaan pasar. Yang ketiga ada fungsi produksi, yaitu merupakan inti operasional yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi dengan fokus pada kualitas, kecepatan, dan biaya produksi yang terstruktur. Yang keempat ada fungsi gudang, yaitu mengelola penyimpanan bahan baku barang dalam proses sehingga menjadi produk jadi. Efisiensi gudang memengaruhi ketersediaan stok dan kecepatan distribusi, sehingga fungsi gudang juga terkait dalam fungsi-fungsi sebelumnya. Yang kelima ada fungsi akuntansi biaya, yaitu bertugas untuk mencatat, menganalisis, dan mengendalikan biaya produksi serta operasional. Ini krusial untuk menentukan harga jual, mengukur profitabilitas atau keuntungan atau kelemahan, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Nah, apa sih keterkaitan antara kelima fungsi tersebut? Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan kelima fungsi tersebut. Yang pertama adalah penjualan menentukan target produksi. Yang kedua, perencanaan produksi mengordinasikan jadwal dan sumber daya. Yang ketiga, produksi dan gudang memastikan ketersediaan produk. Yang keempat, akuntansi biaya memberikan data untuk evaluasi kinerja dan efisiensi. Dampaknya lalu apa sih dampaknya? Sinergi antar fungsi ini menciptakan rantai nilai yang efisien, mengurangi pemborosan, memaksimalkan profitabilitas, dan mendukung pencapaian tujuan bisnis secara berkelanjutan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dibagi menjadi 6. Yang pertama, prosedur order produksi. Surat order produksi dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan pesanan dari fungsi penjualan atau permintaan gudang. Prosedur ini mengkoordinasikan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi sesuai pesanan. Yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Fungsi produksi ini menggunakan prosedur ini untuk meminta bahan baku dari gudang. Dokumen permintaan dan pengeluaran barang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang. Jika bahan baku yang diambil tidak habis digunakan, sisa bahan dikembalikan ke gudang yang melalui prosedur ini, yang menghasilkan bukti pengembalian sebagai dasar pencatatan biaya dan persediaan. Yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan jam kerja tenaga kerja langsung dilakukan dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi untuk menghitung biaya tenaga kerja dalam produksi. Yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini mencakup pencatatan dan pelaporan produk yang telah selesai diproduksi sebagai bagian dari pengawasan produksi. Yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Biaya overhead pabrik sesungguhnya dicatat berdasarkan biaya yang benar-benar terjadi selama proses produksi, meliputi biaya bahan penolong, bahan bakar, gaji, dan upah tenaga kerja tidak langsung, suku cadang, asuransi, depresiasi mesin, listrik, dan biaya pemeliharaan. Beban administrasi dan umum serta beban pemasaran dicatat berdasarkan biaya yang terjadi dalam aktivitas administrasi dan pemasaran, seperti gaji staf administrasi, biaya kantor, iklan, dan distribusi produk. Metode sistem akuntansi. Metode sistem akuntansi dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode full costing dan variable costing. Full costing, metode ini memperhitungkan semua biaya produksi baik yang bersifat variabel maupun tetap ke dalam harga pokok produksi.
Biaya yang dihitung meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, baik tetap maupun variabel. Dengan demikian, biaya overhead tetap juga dimasukkan ke dalam produk yang diproduksi dan akan dibebankan saat produk tersebut terjual. Variable costing. Metode ini hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Biaya tetap produksi dianggap sebagai biaya periode dan langsung dibebankan pada periode terjadinya, tidak dibebankan ke produk. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Sistem akuntansi biaya standar adalah metode pengelolaan biaya yang menggunakan biaya yang telah ditentukan di muka sebagai patokan untuk produksi satu unit produk atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Biaya standar ini merupakan jumlah yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan asumsi kondisi, ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Sistem akuntansi biaya historis adalah prinsip pencatatan aset dan kewajiban berdasarkan biaya asli atau biaya perolehan saat pertama kali transaksi terjadi. Dalam sistem ini, nilai aset dan kewajiban dicatat sesuai dengan harga pembelian atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut, termasuk biaya tambahan seperti pengiriman, instalasi, dan biaya terkait lainnya. Yang ketiga, proses produksi berdasar pesanan atau produksi berdasar proses. Proses produksi berdasarkan pesanan atau make to order adalah metode produksi di mana produk hanya dibuat setelah ada pesanan dari pelanggan. Produk dibuat sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan sehingga tidak ada produksi massal atau persediaan produk jadi sebelum pesanan diterima. Proses produksi berdasar proses adalah sistem yang digunakan untuk menghitung biaya produksi pada produksi yang bersifat berkelanjutan dan massal, di mana produk yang dihasilkan bersifat homogen dan standar. Sistem ini biasanya diterapkan pada industri manufaktur dengan produk yang sama diproduksi secara menerus-menerus, seperti industri kertas, kimia, makanan, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa poin dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya. Yang pertama ada surat order produksi. Dokumen ini merupakan perintah resmi yang mengawali siklus produksi. Di dalamnya tercantum informasi krusial seperti jenis produk yang akan dibuat, jumlah yang dipesan, spesifikasi detail produk, serta perkiraan waktu penyelesaian. Surat order produksi menjadi dasar bagi departemen produksi untuk memulai pekerjaan dan bagi departemen lain untuk mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada daftar kebutuhan bahan. Setelah surat order produksi diterbitkan, langkah selanjutnya adalah menyusun daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini secara rinci menjabarkan jenis-jenis bahan baku yang diperlukan, kuantitas masing-masing bahan, serta spesifikasi atau kualitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk sesuai dengan order. Daftar ini menjadi acuan bagi bagian gudang dalam menyiapkan dan mengeluarkan material yang tepat. Lalu yang ketiga ada daftar kegiatan produksi. Dokumen ini menguraikan tahapan-tahapan pekerjaan yang harus dilalui dalam proses produksi suatu produk. Di dalamnya tercantum urutan kegiatan, mesin atau peralatan yang digunakan, serta perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan. Daftar kegiatan produksi membantu dalam perencanaan alur kerja, penjadwalan produksi, dan pengendalian proses secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini mencatat dua transaksi sekaligus, yaitu permintaan bahan baku oleh bagian produksi dan pengeluaran bahan baku dari gudang. Bagian produksi mengajukan permintaan bahan dengan mencantumkan jenis dan jumlah yang dibutuhkan, yang kemudian disetujui dan dicatat pengeluarannya oleh bagian gudang. Dokumen ini menjadi bukti otorisasi pengambilan material dan dasar pencatatan pengurangan persediaan. Lalu yang kelima ada bukti pengembalian barang gudang. Jika terdapat sisa bahan baku yang tidak terpakai atau bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi, bagian produksi akan mengembalikannya ke gudang dengan menggunakan bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini mencatat jenis dan jumlah barang yang dikembalikan, alasan pengembalian, serta menjadi dasar penambahan kembali persediaan di gudang. Lalu yang keenam ada kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu kerja setiap karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi.
Informasi yang tercantum meliputi nama karyawan, nomor order produksi yang dikerjakan, lalu jenis pekerjaan yang dilakukan, serta waktu mulai dan berakhirnya setiap aktivitas. Kartu jam kerja menjadi dasar perhitungan biaya tenaga kerja langsung yang akan dialokasikan ke produk. Lalu yang ketujuh ada laporan produk selesai. Setelah seluruh tahapan produk selesai, dibuatlah laporan produk selesai yang menginformasikan mengenai jumlah produk yang berhasil diselesaikan dalam suatu periode waktu atau untuk order produk tertentu. Laporan ini penting untuk memperbarui catatan persediaan barang, jadi menghitung biaya pokok penjualan dan mengevaluasi efisiensi produksi. Lalu yang ke-8 ada bukti memorial atau jurnal voucher. Dokumen ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi biaya yang tidak melibatkan kas secara langsung atau transaksi koreksi. Contohnya adalah pencatatan penyusutan aset tetap pabrik, amortisasi biaya overhead pabrik, atau koreksi kesalahan pencatatan biaya produksi. Bukti memorial menjadi dasar pencatatan dalam jurnal umum. Lalu yang terakhir ada bukti kas keluar. Setiap pengeluaran kas yang berkaitan dengan biaya produksi dicatat dalam bukti kas keluar. Transaksi ini meliputi pembayaran upah tenaga kerja langsung, pembelian bahan baku secara tunai, pembayaran biaya overhead pabrik, dan pengeluaran kas lainnya yang terkait dengan proses produksi. Bukti kas keluar menjadi dokumen yang mendukung transaksi pengeluaran kas. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pemakaian bahan baku dalam proses produksi. Setiap bukti permintaan bahan baku yang telah direalisasikan akan dicatat dalam jurnal ini, mencantumkan jenis bahan yang digunakan, kuantitas, harga per unit, dan total biaya bahan baku yang dibebankan pada order produksi tertentu. Lalu yang kedua ada jurnal umum. Jurnal ini berfungsi sebagai catatan akuntansi serbaguna yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi biaya yang tidak dapat dicatat dalam jurnal-jurnal khusus lainnya. Contohnya adalah pencatatan biaya overhead pabrik yang tidak langsung terkait dengan proses produksi tertentu atau koreksi atas kesalahan pencatatan biaya. Lalu yang ketiga ada register bukti kas keluar. Register ini merupakan ringkasan atau catatan sistematis dari seluruh bukti kas keluar yang berkaitan dengan biaya produksi. Informasi yang tercantum biasanya meliputi tanggal pengeluaran, nomor bukti kas keluar, pihak yang menerima pembayaran, keterangan singkat mengenai tujuan pengeluaran, dan jumlah uang yang dikeluarkan. Lalu yang keempat ada kartu harga pokok produk. Catatan ini merupakan rincian biaya-biaya yang membentuk harga pokok suatu produk untuk setiap order produksi atau setiap jenis produk. Kartu ini mencatat biaya bahan baku langsung yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, serta alokasi biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kartu ini sangat penting untuk menentukan harga jual dan mengendalikan biaya produksi. Lalu yang terakhir ada kartu biaya. Kartu biaya merupakan catatan pembantu yang digunakan untuk merinci bagian jenis biaya overhead pabrik. Setiap jenis biaya overhead seperti biaya listrik pabrik, biaya pemeliharaan mesin, atau biaya penyusutan gedung pabrik dicatat secara terpisah dalam kartu biaya masing-masing. Kartu ini membantu dalam menganalisis dan mengendalikan biaya overhead pabrik secara lebih detail. Materi selanjutnya mengenai unsur pengendalian internal. Jadi unsur pengendalian ini ada 3 unsur penting. Yang pertama yaitu organisasi, yang kedua sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang ketiga praktik yang sehat. Jadi 3 poin ini ada berisi beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu organisasi. Jadi dalam organisasi ini yang pertama, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Jadi tujuannya itu untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan pencatatan biaya dilakukan secara objektif. Untuk yang kedua, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Hal ini penting agar estimasi atau anggaran tidak memengaruhi pencatatan aktual. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Hal ini
bertujuan untuk mencegah manipulasi dalam pengeluaran dan pemakaian bahan baku. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Hal ini bertujuan untuk pencatatan persediaan tidak dikendalikan juga oleh pihak yang menyimpan fisik barang tersebut. Unsur yang kedua yaitu unsur sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Hal ini ada beberapa rincian. Yang pertama yaitu surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Jadi hal ini untuk menjamin bahwa perintah produksi itu sah dan disetujui oleh otoritas yang berwenang. Selanjutnya, yang kedua ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan permintaan barang sesuai dengan kebutuhan produksi yang disetujui. Kemudian yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Jadi, pengeluaran uang harus melewati persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab atas keuangan. Selanjutnya yang keempat yaitu daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Hal ini untuk mencegah pemborosan bahan dan memastikan kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Selanjutnya yang kelima yaitu daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Kalau tadi daftar kebutuhan bahan, sekarang daftar kegiatan produksi. Jadi hal ini untuk mengontrol kegiatan produksi agar sesuai dengan jadwal dan tujuannya. Untuk yang keenam yaitu kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Hal ini menjamin keabsahan waktu kerja yang dicatat untuk perhitungan biaya tenaga kerja. Unsur yang terakhir yaitu praktik yang sehat. Di sini ada beberapa rincian. Yang pertama, dokumen seperti surat order produksi, bukti permintaan, dan pengeluaran gudang, dan lain-lainnya harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk mencegah manipulasi dan memudahkan pelacakan dokumen. Selanjutnya yang kedua yaitu rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar dilakukan secara periodik. Hal ini supaya catatan biaya itu bersifat akurat dan sesuai dengan buku besar perusahaan. Yang ketiga yaitu yang terakhir adalah perhitungan fisik persediaan secara berkala dilakukan untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Hal ini untuk menjaga akurasi data persediaan dan mendeteksi penyimpangan. Itu tadi merupakan presentasi kami dari kelompok 6 tentang bab 12 mengenai sistem akuntansi biaya. Terima kasih pada teman-teman dan Bapak Vicky yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.